nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya yakin percaya kabar kita hari ini semuanya dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Siap beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Hari ini kita sama-sama merayakan, mengenang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Yesus nggak turun ke bumi, kita menjadi orang yang binasa. Tapi dia buktikan dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang layak dipuji, disembah. Tuhan yang mau menggantikan dosa saya dan saudara. Tuhan yang rela mati buat saya dan saudara, supaya kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal di sorga yang bakal. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Gak usah lihat kanan kiri, kita fokus sama Tuhan. Kita fokus bawa pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan, amin. Mari sembah, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hati, jiwa dan kekuatan kami datang memuji, kami datang menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Kau tebus dosa kami. Terima kasih Kau selamatkan kami dari maut. Terima kasih Tuhan. Ini bukti cinta kasih kami kepadamu. Kami bawa korban penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Urapi setiap kami Tuhan. Urabatakana yaralabayashe. Sucikan, kuduskan, tahirkan tubuh, jiwa dan roh kami, agar kami layak dan berkenan untuk kami boleh masuk ke ruang suci, ruang maha kudus-Mu. Dan kami bawa Tuhan penyembahan kami, korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Shekaralabayaralaba. Urabatakana yaralabayashe karalamo. Hiralabaya sheke yaralamo. Shikaralabaya ralabatakana yaralabaya sheke. Oh, terima kasih Tuhan. Bebaskan roh-Mu, sembah Dia. Shikaralabaya ralab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 al
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oratakana yaralabaya sheke. Shikaralaba yaralabalabaya sheke. Sinapati katakan, ku bebas. Amin. Kuasanya di
katakan. Tanganmu dan katakan, oh, oh, ku bebas, oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Bebaskan rohmu, angkat tanganmu, katakan. Oleh darah, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oleh darah Yesus, Oh Rabayashi. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Oleh darah Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, dan hidupku menang. Oh Jesus, yes. Woo. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus.
Jesus, we are free by His power on Calvary. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. Oleh kuasa Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Syakaralabaya takanayaralabo. Hibrata karalabaya sikaralabalabalabalabalabalabalabala. Dan hidupku, dan hidupku, by the blood, by the blood of Jesus, we are free by His power on Calvary. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. We live victorious. We live victorious. Urabata karalabaya sikiaralab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 ala. Syakata karalabaya lalabalabalabalabalabalabala. Urabata karalabaya sikiaralabalabalabalabalabalabala. Sembah Tuhan. Come on. Just worship God. Just worship Jesus. Uriata karalabaya siki. Kita karalabaya seke. Syakata karalabalabalabaya se. Uriaralabata karalab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 ala. Syakata karalabalabalabalabalabalabalabala. Uriaralabaya se. Kanayaralabo. Haleluya. Syakata karalabaya se. Kanayaralabaya se. Syakata kayaralabaya ralabata kayaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Shekener yananamo. Shekener yananamo. Holy, holy Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Siang hari ini semuanya tentang Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain yang layak dipuji dan disembah selain Engkau Yesus Kristus Tuhan. Urabatakana yaralamu. Terus bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Urabayana yaralabaya shikyaralabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkorban buat kami. Engkau mati buat kami Tuhan. Uriabatakana yaralabaya shikyaralabalabala. Thank you Jesus. Yang mulia, Yes. Anugerah
pulihkan hidupmu hidupmu sebagai ganti sebagai ganti dosaku. lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, amin, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salib, pulihkan oleh karena salibmu, karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salib, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, Jesus, milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, yes Lord, yes Lord.
Oleh salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku kuasa salib. Dengan hormat kita berdiri sama-sama. Angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan bolehkah, yes, akui di hadapan Tuhan, kita boleh hidup karena salib Yesus. Kita boleh selamat karena kuasa penebusan salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Kuasa salib-Mu, karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku kuasa salib-Mu.
turn. Yes, ini ikrar kami Tuhan. No turning back. Yes, amin. No turning back. No turning back. No turning back. Ini ikrar kami di hadapan-Mu Tuhan, sekali kami mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya sampai akhir hayat hidup kami. Kami akan terus mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan terus mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih Bapa, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Berfirman atas setiap kami Tuhan, urapi hati, pikiran, telinga kami. Kami mau fokus mendengar isi hati-Mu. Demi nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan,
Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku.
sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang. Tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang melimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara,
dosa saudara, dan dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Dan hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara yang katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta yang ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka dia mengingatkan kepada kita sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, dengan kuasa dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2022, Dia memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Kita diminta untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dulu. Sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dengan cara yang ajaib. Tuhan akan menolong kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Tuhan mengingatkan agar kita yang sudah percaya dan lahir baru tidak lagi hidup dengan paradigma yang lama atau paradigma duniawi. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dan berlari-lari kepada tujuan yang artinya mengejar meskipun menderita untuk mendapatkan mahkota. Masuk surga dengan hadiah, yaitu mahkota surgawi. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari saya ajak kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sama-sama. Sembah Dia. Uriya lama kana mayara laba sandera laba laba laba. Oh rada 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 rada. Oh rada laba 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 laba. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya laba 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 laba. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Mereka sudah mengangkat tangan di depan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal selama-lamanya. Tapi Engkau ya Aba, yang tidak berdosa, telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur kalau kami salah ya Aba. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing kita introspeksi. Mari kita periksa diri kita saat ini. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang belum diselesaikan, langsung kita minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu Tuhan. Kau melihat mereka. Engkau begitu rindu untuk memberkati kami semua. Ya Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari Mari kita bangkit berdiri. kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam, keluarkan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Aba. Oh rada bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pesan-Mu hari ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa bagi mereka yang sakit saat ini. Angkat tangan saudara yang sakit, yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Seberapapun yang Tuhan simpan dalam hati kita memberikan dengan sukacita rela hati. Bapak Ibu yang sudah menerima amplop di bangku, Bapak Ibu bisa langsung maju ke depan memberikan persembahan di sebelah kanan. Atau Bapak Ibu yang mau melalui M-Banking, Bapak Ibu bisa lewat barcode yang ada di tembok yang sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung scan barcode Bapak Ibu di situ. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, kita satu dalam doa. Nanti saya minta Esti berdoa buat persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan buat setiap kami pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Biar semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus namanya, Yesus namanya. Amin. Menyucikan, bahkan mati. Oh, terima kasih Tuhan. Tebus dosaku, Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku
berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Allah kita. Sebelum kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami beribadah di tempat ini, boleh angkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji nama Tuhan, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kembali buat banyak, jika belum memiliki gereja lokal, boleh bergabung dengan kami. Dan sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu besok kita tetap ada ibadah Paskah di tempat ini jam 10 pagi. Ya, secara hybrid, jadi onsite dan juga online. Dan jangan lupa yang mau onsite daftar ya. Nanti formulirnya nanti akan dibagikan oleh sekretariat. Terima kasih, tetap semangat. Haleluya, berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Yesus baik, amin. Jangan lupa ajak jiwa ya. Jam 10 di tempat ini kita akan sama-sama merayakan Paskah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sama-sama naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Dengan hormat saya undang hambanya. Haleluya. Biarlah dalam ibadah hari ini Tuhan, di Jumat Agung ini, Engkau terus mengingatkan buat setiap kami tentang pengorbananmu, penebusanmu. Engkau rela mati di atas kayu salib, mati terkutuk gantikan setiap pelanggaran dan dosa kami. Tuhan, biarlah kami tidak mau menyia-nyiakan setiap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah menebus setiap kami. Dan kami mau janji mulai hari ini ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kami mau Tuhan memberitakan kabar baik ini bagi semua manusia. Biar kami percaya Indonesia Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ajar kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami angkat tangan, kami memberkati untuk memimpin kami Tuhan. Pak Niko dengan keempat wakilnya, juga Kak Rayon kami, Pak Budiano Totong dengan seluruh pengembalaan Rayon 1H. Tuhan, Kau yang memberkati setiap mereka, istri, keluarga besar mereka, semuanya dalam berkat Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan kami roh unity untuk membangkitkan gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, untuk sama-sama bergerak dalam era Pentakosta yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menjangkau jiwa-jiwa, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Lindungi setiap mereka, berkati mereka. Bungkus hamba-hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami berdiri, kami angkat tangan. Kami mau melepaskan berkat buat negeri kami. Indonesia Tuhan. Indonesia. Kami percaya Engkau punya rencana buat setiap kami. Untuk kami ada di negeri kami Indonesia. Kami mau melepaskan berkat shalom buat Indonesia. Keamanan buat Indonesia. Pemulihan buat Indonesia. Kesembuhan buat Indonesia. Kami sedang melihat penggenapan janji Tuhan atas negeri kami. Orang-orang akan jadi orang benar. Penduduk dan pemerintahnya bertobat jadi orang benar. Kami sedang melihat satu tuaian yang besar. Pakai setiap kami gereja-Mu untuk kami menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami minta Tuhan setiap roh kekerasan, radikalisme yang mencoba mengacaukan negeri kami patahkan kuasanya, kami bongkar. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau sudah menentukan negeri kami Tuhan untuk dipulihkan sama Tuhan. Jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap kami, umat-Mu yang mengasihi-Mu yang hari ini hadir, maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Setiap pergumulan, setiap masalah mereka, Engkau yang akan menolong mereka. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan. Ada pemulihan, kesembuhan, terobosan dalam nama Yesus. Kami sedang melihat janji-Mu digenapi atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini. Sebelum kami akhiri Tuhan, sempurnakan dengan berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Jangan lupa